warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bingkisan, channel kita tersayang, bincang-bincang santai. Tapi kali ini bincang-bincang sendiri ya. Oke, apa kabar nih teman-teman? Sudah pekan keberapa kita menjalani kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas seperti semula. Oke, masih tentang wabah. Nah, dan dampak-dampaknya banyak sekali ya. Dampak yang dibawa dari wabah ini. Kita semua tetap berdoa, yang bisa di rumah, tetap jaga kebersihan, kesehatan, dan tetap ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan ngeyel. Yang masih harus terpaksa, dengan sangat terpaksa beraktivitas di luar rumah, yang kerjaannya belum diliburkan, atau para pekerja dengan upah harian, semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, karena jangan menyepelekan yang sedang terjadi saat ini ya. Bahaya, dalam artian ini tuh bahaya tapi bisa diobati. Oke, masih berhubungan dengan pandemi corona dan dampaknya. Saya sebagai ibu rumah tangga sangat merasakannya ya, terutama dalam segi pemasukan. Banyak yang mengeluh mungkin ya ibu-ibu. Pertama, kita tidak leluasa keluar rumah. Kedua, pemasukan mungkin sedikit berkurang ya, apalagi untuk para pekerja upah harian. Yang ketiga, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan keluarga. Salah satunya dengan menyajikan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Tapi apakah itu mudah? Ya, sekarang kita coba bagikan tips and triknya ya, teman-teman. Oke. Dalam mengelola keuangan keluarga saat kita tidak leluasa keluar rumah dan dalam keadaan keuangan yang cukup pas-pasan, kita masih bisa menyajikan makanan sehat dan lengkap untuk keluarga. Cara yang pertama, stok ya, tapi jangan stok yang berlebihan, misalnya stok untuk 1-2 minggu agar kita tidak sering keluar rumah. Kalaupun mau ke pasar, cari tempat yang agak sepi, yang tidak terlalu padat dengan pembeli dan tidak terlalu banyak mobilitas orangnya ya. Kalau saya pribadi setiap hari Minggu, 1 minggu sekali belanja ke pasar, stok makanan yang bisa disimpan cukup lama, misalnya sayur-sayuran, itu harus selalu ada. Kita harus selalu menyajikan sayuran dalam keadaan seperti ini ya. Sayuran, ikan ya, untuk protein hewaninya ini jangan lupa, apalagi yang masih punya anak balita nih, penting nih, protein hewani itu jangan sampai ketinggalan, lemaknya, susu. Nah, lalu bagaimana mengelola budgetnya dalam keadaan seperti ini? Untuk kita itu harus pintar-pintar ya, bijaksana dalam mengelola keuangan keluarga. Kalau untuk sayuran, pilih-pilih sayuran yang masih terbilang cukup murah seperti labu siam, wortel, buncis, itu tuh murah banget. Saya kemarin belanja sayuran untuk stok 2 minggu itu di daerah Kabupaten Cianjur, menghabiskan biaya sayurannya saja Rp50.000 kurang lebih. Itu sudah mencakup bumbu-bumbu dapurnya seperti bawang putih, bawang merah. Yang tidak dipakai itu sekarang bawang bombay ya, teman-teman. Karena bawang bombay cukup susah dicari dan masih mahal, kita kesampingkan dulu masak-masakan dengan bahan yang mahal. Labu siam itu untuk stok sayur asem, stok sayur sop, stok capcay itu masih terbilang murah seperti brokoli, wortel, buncis. Kemarin saya beli buncis entah berapa takarannya, kalau saya beli sayur itu
seadanya saja, saya pilih nanti kasih ke kasir seadanya gitu. Itu di plastik penuh ya, plastik seperempatan penuh itu hanya 1.500 bungkus. Wortel hanya 6.000. Itu cukup kalau misalnya kita nggak diirit juga sih ya, masaknya itu dihitung gitu. Untuk 3 kali makan, dan itu harus habis. Saya selalu mengusahakan tidak menyisakan makanan karena takutnya untuk kebuang ya. Sayang sekali kalau dalam keadaan seperti ini, dan memang tidak dianjurkan juga ya membuang makanan. Ikannya beli 2 kilo ayam, 1 kilo ikan nila. Di sini saya enggak dulu pakai daging sapi ya, daging ayam dulu yang terbilang cukup murah. Semuanya itu di total belanja mingguan untuk makan 3 orang, 2 dewasa, 1 balita, itu hanya menghabiskan budget 150.000 ya. Di luar beras dan minyak, itu hanya bahan baku makanannya saja. Cara penyimpanannya agar awet, di pref ya, pakai kontainer-kontainer yang cantik-cantik, sekarang lagi zamannya di mama-mama hits ya, supaya tahan lama. Ikan sama daging itu saya sekarang masih stok dan cukup untuk 2 minggu. Mungkin kalau untuk yang anggota keluarganya lebih banyak, mungkin 3 sampai 4 orang sampai 5 orang, saya rasa 250.000 untuk 1 minggu itu cukup, dan kita bisa menyajikan makanan sehat bergizi untuk keluarga, untuk menjaga daya tahan tubuhnya ya, dari daya tahan tubuh keluarga dari terpaan virus, bakteri dan sebagainya yang sekarang sedang sangat mengguncangkan dunia. Oke. Selain itu kita juga kan butuh ya keperluan toileters, apalagi yang punya balita popok, susu, diusahakan dibelinya 1 bulan, untuk stok 1 bulan dan seperlunya, benar-benar seperlunya. Kalau itu ya terserah, ada orang yang memang punya uang untuk 1 bulan, ada juga yang punya uangnya per minggu, atau ada juga yang bahkan per hari. Itu sih pilihan ya kalau untuk belanja yang seperti itu. Tapi diusahakan jangan sering keluar rumah kalau yang memang masih bisa stay di rumah. Akalinnya tadi stok bahan makanan yang cukup, yang bergizi, plain setiap hari. Mau masak apa usahakan ada sayur dan ada ikan sebagai protein hewaninya. Katanya tapi jangan terlalu dipercaya ini ya. Pilihan sih percaya atau enggak. Saya baca di sebuah artikel kalau untuk meningkatkan imunitas tubuh itu jangan terlalu banyak karbohidratnya. Jadi kalau makan itu harus yang seimbang, karbohidrat, protein dan sayurnya itu dalam takaran yang seimbang. Jadi jangan terlalu banyak. Nasinya lauknya sedikit-sedikit. Tapi kalau lagi ngirit sih nggak apa-apa ya. Opsional sih, itu opsional. Saya baca di sebuah artikel yang tidak dirujuk juga dengan penelitian ilmiahnya. Oke, itu cara untuk menekan pengeluaran keluarga. Dan kalau bisa memasak setiap hari, memasak. Bikin cemilan, pengen nyemil, bikin sendiri. Makanan utama, makanan pokok, masak sendiri. Karena keuntungan memasak itu selain berhemat, kita kan kalau misalnya beli makanan di luar dengan harga 15.000 itu satu porsi itu hanya untuk 1 orang, sedangkan di keluarga misalnya ada 3 orang, itu harus 30.000 untuk 1 kali makan. Sedangkan kebutuhan makan kita, apalagi kalau di rumah aja tuh bawaannya lapar terus ya. Misalnya untuk 3 kali lah, untuk makanan utamanya 3 kali, pagi sarapan, makan siang, makan malam, 30.000 dikali 3, 90.000. Kalau masak, misalnya masak capcay dan ayam goreng, itu tuh lebih murah jauh sekali perbandingannya, bisa sampai setengahnya. Itu yang pertama, ini dalam segi berhemat masak ya, keuntungan memasak. Yang kedua, higienitas. Ketika kita memasak, kita memastikan sendiri kebersihan masakan kita ya.
kita yang tahu sendiri keadaan tangan kita. Sekarang kan harus banyak-banyak cuci tangan ya Bu, ya Ma, ya Teh, ya teman-teman. Kalau kita yang masak sendiri kan kita tahu sejauh mana kebersihan tangan kita. Nah, higienitas terjaga, apalagi kalau ada balita ya. Usahakan masak sendiri, apalagi untuk makanannya. Lalu selain hemat, higienis, juga kita bisa menakar gizinya, kebutuhan asupan gizi keluarga kita sendiri. Oke, memasak, jadi usahakan memasak lebih hemat, lebih irit, dan lebih bersih. Nah, selain itu kita juga bisa mengisi ke stay at home ini dengan bersih-bersih. Jangan lupa selalu bersih-bersih. Kalau perlu pel lantai dengan karbol setiap hari. Semprot disinfektan apabila ada tamu. Setelah ada tamu, karena kita tidak tahu tamu yang datang ke rumah kita itu sudah berpapasan dengan siapa, sudah pegang apa, apalagi kalau dia tidak, yang datang ke rumah kita itu tidak tidak ngeh dengan kebersihan gitu. Jadi dia nggak cuci tangan sendiri ya, lah. Yang penting kita tetap jaga imunitas tubuh kita, kelola keuangan rumah tangga dengan bijaksana, tetap sajikan makanan yang enak dan bergizi untuk keluarga kita supaya terhindar dari segala virus yang berbahaya. Oke, selain itu satu lagi cara menjaga imunitas tubuh kalau di rumahnya ada balita. Jangan lupa nih, imunitas tubuh balita itu kan masih berubah-ubah ya Mah ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, saya memasok dia dengan selain dengan makanan bergizi yang lengkap mikronutriennya, juga kasih susu yang cukup. Selain ASI, dengan utamanya kan anak saya masih sekitar 16 bulan, dia masih ASI, juga di doping dengan susu yang lain yang kayak gizi, juga diberi asupan suplemen atau vitamin. Di sini saya tidak akan menyebutkan vitaminnya apa karena takut menjadi patokan ya Ma ya. Perlu dikonsultasikan ke dokter kalau untuk memberikan vitamin tambahan untuk buah hati kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini di channel Bingkisan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang bisa di rumah tetap di rumah, yang masih harus bekerja selalu jaga kesehatan dan jaga jarak. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas jalan-jalan seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Tetap setia dengan channel kita ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nih, komen nih di bawah di tayangan ini. Untuk selanjutnya kita bisa masukkan ya, untuk selanjutnya apa yang bisa kita bagikan di channel Bincang-Bincang Santai. Oke, see you again. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.